pada hari yang indah ini. Kita sedang menggali video nomor 7 di dalam seri pemulihan profetik atau perjalanan profetik Israel. Dan kita akan melihat tentang pemulihan kemuliaan Allah. Dalam 1 Samuel pasal 1 sampai 4, kita bisa membaca tentang imamat yang sudah menjadi korup, sudah meninggalkan kebenaran firman, menjadi buta rohani. Kita melihat di dalam Eli yang pada waktu itu akan melayani Elkana dan Hana yang ingin mempunyai seorang anak. Dan Hana, dia datang ke dalam rumah Tuhan dan berdoa, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Tapi Eli tidak tahu membedakan di antara orang yang berdoa dan orang mabuk. Dia tidak tahu membedakan di antaranya. Ternyata dia membuta secara jasmani dan secara rohani. Ini yang kita baca di dalam pasal-pasal ini. Nah, kedua putra Eli juga adalah orang jahil. Aduh, mereka dorsila, mereka adalah immoral, mereka adalah korup. Dan mereka menajiskan rumah Tuhan. Akhirnya kemuliaan Tuhan di dalam tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin karena kelakuan kedua anak itu. Imam-imam yang sudah meninggalkan kebenaran firman. Nah, setelah orang Filistin sudah mengambilnya, dan mereka mengalami musibah demi musibah, mereka mau pulangkan ke Israel. Dan pada waktu Saul menjadi raja, dia juga tidak peduli kemuliaan Tuhan. Dia bukan orang yang punya hati untuk Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 4:22, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tapi setelah 40 tahun diganti dengan Daud, dan Daud punya hati rindu melihat kemuliaan Tuhan. 1 Tuarik 13:3 dia berkata, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Dia mau supaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah umat. Dia membangun sebuah tabernakel atau pondok Daud, supaya di situ kemuliaan Tuhan boleh berdiam di tengah-tengahnya. Di dalam 1 Tuarik 13:7-8 kita melihat usaha Daud. Oh, dia begitu rindu. Dia mempersiapkan kereta yang baru. Dan Uza dan Ahio, mereka yang mengendarainya. Tetapi mereka celaka karena pada waktu sapi tergelincu, Uza mengelurkan tangan untuk menjamah tabut. Dia langsung tewas karena tidak boleh menjamah kemuliaan Tuhan. Daud bingung dan menjadi marah karena tadinya mereka sudah mempersiapkan nyanyian dan pujian dan tari-tarian. Hatinya baik, tapi tidak sesuai firman. Jadi kita melihat sebelum terjadi pemulihan ada kegagalan. Uza tewas, akhirnya Daud bertobat. Dan dia mengaku dalam 1 Tuarik 15:12-15, kita harus kembali kepada cara firman Tuhan. Dan setelah dia melakukan itu, kemuliaan Tuhan nyata. Dalam Mazmur 50 ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Mazmur 132 13-14, Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Waduh, kemuliaan sedang datang, saudara-saudara. Dalam Yesaya 60 ayat 1-2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Belajar dari pengalaman profetik bangsa Israel di dalam perjalanan. Hei, lihat saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan sedang datang. Tabut perjanjian sedang datang. Hei, itu dia.